Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my YouTube channel Nenden Sri Pujia The Unique Explorer. Dan di video kali ini kami berdua, ya rencananya bertiga sama Kang Hakim, cuman ada halangan. Kita mau bersilaturahmi lagi ke rumahnya Kakek Perkasa alias Bapak Kaan ya, yang menikahi wanita sebanyak 87 kali. Nah, di sini kita mau silaturahmi sekaligus kita mau nyobain sensasi buka puasa di tengah-tengah sawah kayak gitu ya. Dan selain itu juga kita mau ngobrol-ngobrol tentang jamu kuat herbal yang selama ini produksi oleh Bapak Kaan sendiri, dan alhamdulillah dari hasil jamuan itu bisa meningkatkan perekonomian Bapak Kaan, teman-teman. Alhamdulillah ya. Karena sebagaimana kita ketahui Bapak Kaan itu tinggal di tengah-tengah sawah tanpa listrik, terpencil dari siapapun, dan untuk makan pun ya kebayang lah bakalan susah kalau misalkan harus pergi ke warung dan lain sebagainya. Tapi lewat jamu kuat ini kita bisa meningkatkan perekonomian Bapak Kaan di masa tuanya gitu teman-teman. Iya, bahkan saya dapat kabar ya dari Bapak Kaan tuh satu waktu nelpon ke saya, katanya aduh alhamdulillah nih, bahkan sampai ada institusi kepolisian ya, ada aparat kepolisian juga yang menghubungi beliau ingin memesan jamu kuat herbal ala Kakek Perkasa miliknya Bapak Kaan. Nah, artinya kita juga makasih banget buat institusi aparat kepolisian seperti itu ingin membantu masyarakat kecil gitu ya untuk meningkatkan taraf perekonomiannya. Ya setidaknya untuk pangan dari Bapak Sandang dan Bapak Kaan juga akhirnya sekarang bisa dengan lancarnya gitu memberikan nafkah buat anak dan istri gitu ya. Jadi makasih banget. Jadi fungsi kepolisian juga salah satunya yaitu mengayomi masyarakat. Ini juga membantu masyarakat untuk bisa hidup lebih layak dari sebelumnya. Betul. Seperti Alhamdulillah. itu. Jadi kita patut bersyukur ya. Kita memberikan manfaat untuk orang lain dan orang lain juga memberikan manfaat untuk kita. Yang penting simbiosis mutualisme. Iya. Bukan simbiosis parasitisme ya. Atau ini anak IPA banget ini. Atau merugikan orang lain. Yang penting di sini kita nggak merugikan siapapun, kita mencoba untuk membantu orang lain gitu ya. Dan alhamdulillah lewat semua ini Bapak Kaan mendapatkan ya manfaatnya gitu ya. Jadi semuanya mendapatkan keuntungan. Bapak Kaan mendapatkan keuntungan dengan bisa menafkahi anak istrinya, kemudian yang memesan juga bisa ibaratnya itu bisa meningkatkan kebutuhan khususnya memberikan nafkah batin buat istri dan gitu. Nafkah lahirnya. Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Kita langsung aja OTW karena ini udah sore ya teman-teman. Kita langsung, dan semoga teman-teman yang nonton video ini selalu sehat walafiat, diberikan rezeki yang terus mengalir, barokah hidupnya dan sukses dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mantap. Beb, tunggu dulu dong Beb. Kenapa sih pengen sore-sore ini datang ke rumah Bapak Kaan? Oh, bentar. Iya, soalnya tadi kan ada kerjaan ya, lumayan banyak juga. Terus selain itu besok juga saya kan ada jadwal ngajar dari pagi. Rencananya tadi itu kesininya mau jam 3, cuman hujan besar. Nah, ini jam 5 kita masih di perjalanan ya, belum nyampe ke rumahnya Bapak Kaan. Udah di sawah ya. Mudah-mudahan Bapak Kaannya ada ya. Amin. Terus karena besok juga harus ngajar, jadi ya mau tidak mau harus sekarang sore-sore. Ya udahlah, nggak apa-apa. Iya. Yaudah yuk kita lanjut aja yuk. Oke. Hujan.
tempatnya Bapak Kaan dan alhamdulillah pas nyampe pas turun hujan, enggak pas tadi di jalan. Aduh ya Allah. Sorean, soalnya tadi teh aya ieu pada menganura coba tadi nama eta lihatna Enji enggak aya bener. Hormat senjata. Krak. Pak ieu bekang ge Bapak sang juta. Salit. Iya, tapi ieu na hiji ewang pa ieu tah ada binuju sauh. Ieu na hungkul level betama sadayana jeung Bapak gitu. Lapor, pemuda-pemudi dari Desa Cigaleuh telah sampai di rumahnya Bapak Kaan. Mohon untuk bisa bersilaturahmi di sini. Cangkeh da tanah tah. Itu listriknya canggih. Oh, aya listrik. Siap laksanakan. Alhamdulillah. Ada pun dicolokan tina bujur. Pada tamu deh teh teh. Oh, ada tamu. Teh teh murang kali sana jadi dari bapak mamanya teh ke murang kali. Oh. Murang kali si bapak. Oh, ini kata Bapak bakal ada yang berkunjung ke sini ya dari yang jauh. Jadi Bapak udah mandi, udah pakai baju yang bagus, pakai baju pakai kopiah, udah ganteng pokoknya. Ini tamunya orang terhormat dari Jakarta. Luar biasa. Dalam perjalanan sekarang bawa mobil. Mau beli itu, Pak, berobat. Tahu apa itu? Iya. Beli cabut. Tapi privasi nomor 1 ya, Bah. Privasi nomor 1, kerahasiaan konsumen nomor 1. Jadi mau ke sini kita tidak akan menampilkan namanya dan keluhannya gitu ya, kecuali ya orangnya mau gitu ya mengizinkan. Oh, jangan itu jangan. Sekalipun mau itu jangan sampai ditambah. Iya. Oh, tuh. Kayak yang dulu tuh Pak yang si Mas Jojo apa siapa yang dari Mas Brebes? Joni, iya. Joni. Nah, itu kan dia itu mah emang nggak apa-apa gitu ya di video juga, soalnya kan datang ke rumah saya pas waktu yang kesini kayak orang Brebes. Iya, Mas Jojo sama Mas Joni itu baik banget ya. Dia boleh lah cenah nama saya terus direkam gitu biar orang lain atau pemesan yang lain itu percaya. Jadi karena saya nanti mudah-mudahan pesanan jamu ke Bapak Kaan itu banyak dan akhirnya bisa meningkatkan perekonomian Bapak Kaan. Kalau orang Sunda bilang itu nambah-nambah buat resiko dapur gitu ya. Oke. Cuman itu saya ada itu juga, itu banyak yang nelpon nanyain mau besar, mau 1 hari 1 malam. Itu kan itu bukan main-main itu. Pak agak keras Pak suaranya benar dekat. Itu misalkan yang nanya, Pak katanya Pak Kaan ini bisa ngasih jamu buat 1 hari 1 malam. Itu barangkali tambahan dari orang yang ngonten, saya bilang gitu. Iya. Biar rame barangkali. Padahal yang jelas saya bukan itu, saya bilang gitu. Apa Pak? Itu yang dari Medan, dari mana itu? Bukannya yang saya maksud, Bapak itu tadinya kuat 1 jam atau setengah jam. Sekarang hanya 1 menit 2 menit. Jadi untuk meningkatkan stamina Bapak yang tadi kuat menjadi loyo, sekarang makan jamu saya, tapi itu saya sendiri tahu kalau sama orang lain. Ini saya bukan untuk orang lain, hanya yang digunakan sama saya dari dulu sampai sekarang itu jamunya itu. Iya. Saya tahu kalau orang lain itu. Jadi jangan terlalu ambisius. Bahkan jamu Bapak Kaan itu manjur. Iya, yang jangan ambisius 1 hari. bahwa jamu Bapak Kaan itu enggak manjur. Buat sehari semalam itu ya. Ini namanya usaha. Ya namanya usaha ya. Usaha. Ini itu yang apa sehari semalam pun itu emang pernah Bapak gunakan, tapi pas buat untuk perempuan-perempuan yang tanda baik. kutip gitu teman-teman. tanda kutip ya Jadi menyakiti hatinya Bapak Kaan sama gitu. bini mau dibunuh itu jangan pakai itu, Iya, pakai pisau aja. tuh. Dibunuh barangkali bini saya. Gitu. Ya jangan juga Pak, Nah, itu kan. sama aja dengan mau dibunuh. Istri kita itu jangan ngurusin anak orang dong. Iya, ya Itu kalau kan bukan main kalau tanya itu, cuman itu saya nggak diambil hati. Misalkan dia itu ngomong itu berarti tanda kutip apa ya dibilangnya kalau bahasa Jakarta itu main bercanda nantang. barangkali. Oh iya. Bercanda barangkali. Iya Iya, Pak, gitu. itu Pak, saya teh denger info ya, gimana Beb? Coba Beb tanyain. Ya ntar aja kalau itu Enggak, mah. yang apa di telepon teh ya? Oh, sama oh polisi. iya, tadi Oh, pagi itu. kan Bapak Kaan nelpon ke saya, katanya ditelepon sama polisi. Nah, ini saya pas denger ditelepon sama polisi,
ada senengnya gitu. Oh ternyata dari pihak kepolisian Dari ada yang Kapolri memesan sama dari Kapolda. Kapolri Wah, sama mantap. Kapolda ya. Ada menghubungi Bapak Menghubungi pengen saya, mesen. pengen mesen temannya, dia bilang temannya itu kena udah rumah tangga baik, udah punya anak tilu, cuman itu kesininya loyo. Jadi istrinya malah pulang minta cerai karena itu staminanya kurang. Kayak gitu ya. Mau dibetulin dia bilang, kalau bisa Bapak ya saya bilang, Pak, apalagi ini sama Kapolda, saya nggak main-main itu, jangan terlalu ambisius. Iya. Kalau Bapak mau usaha silahkan, soalnya saya hanya untuk saya dulu, bukan Iya. bukan buat orang lain. Kalau saya selama hidup saya sewaktu saya Masih main muda. cewek sampai sekarang itu jamunya itu. Iya. Dan itu ada khasiatnya Ada buat hasilnya Bapak. buat saya tahu kalau buat orang lain. Gitu. Tapi ini ya motong maaf, saya juga banyak baca di artikel sama dari para netizen juga ya, banyak yang bilang katanya memang manfaat dari ramuan yang Bapak buat itu memang berkhasiat gitu loh, secara medis dan juga ya kalau secara biologis gitu emang manfaat untuk stamina tubuh, terus untuk permainan di ranjang kayak gitu. Saya juga sempat baca-baca sih sebetulnya. Oh mantap Dan Ibu dosen. Bapak saya juga ya Pak ya, kan itu nyobain, mungkin penasaran. Bapak saya usia 50-an lah ya, 50-an. Itu tuh minum jamu yang udah saya simpen di kulkas selama 1 minggu. Nah dia minum, tapi alhamdulillah nggak ada efek samping kayak misalkan demam atau apa, justru malah makin bugar gitu kalau saya lihat. Itu Yang penting jangan 1 minggu enggak di kulkas. Itu kalau jamu bikin saya itu hanya 5 hari kalau enggak di kulkas. Kalau lebih dari 5 hari itu jangan diminum. Makanya kalau transfer ke Malaysia kemana itu kira-kira mampu sebelum 5 hari nyampe ke tempat tujuan. Kalau enggak nyampe lebih baik jangan lihat duit, jangan lihat keselamatan kesumun Diri. kita. Iya. Nah itu mohon maaf ya kalau teman-teman ada pesan, makanya kalau itu kirim tanya sanggupnya berapa hari, soalnya itu jamu enggak pakai Pengawet ya pengawet. Pak ya, Ya, alami benar-benar alami herbal. ini. Kalau lebih dari 5 hari saya enggak tanggung jawab itu. Kalau Iya. 5 hari insya Allah enggak bakal jadi efek apa-apa itu. Oh gitu ya. Ya. Jadi ini nih petuah dari Al Mukarrom Ustadz Dai Dakwah Bapak Kiai Kaan. Bapak Ya, Kaan. misalkan ini udah 5 hari nyampe itu buat 3 hari. Nah yang belum diminum ini dimasukin aja ke kulkas. Iya. 10 hari mampu. Iya. Nah. Iya bener banget, makanya Bapak Kaan kalau mau marketin barang ada 2 jenis, ada yang di botol, ada yang bahan mentah. Nah takutnya gitu ya dari jasa pengiriman nggak nyampe lebih dari 5 hari atau bahkan 1 minggu, yang di botol itu kurang Jangan. iya beresiko lah ya. Mungkin hari ke-6 mungkin bisa lah dihangatkan gitu ya, dihangatkan bisa. Lebih baik jangan aja jangan. Lebih baik jangan. Kalau Nah, udah 1 minggu di perjalanan. iya. Makanya ditambahin bahan mentah supaya bisa direbus di rumah. Karena yang bahan mentah itu aman gitu ya. Yang penting kalau ada buruk dikit itunya dibuang aja di Iris ya, ya. diiris. Itu kan zaman muda cepet busuk. Iya. Zaman muda. Apalagi kalau basah di sininya. Oh gitu ya. Jadi ibaratnya dan dari bahan mentahnya pun udah mencukupi minum minimal ibaratnya ya. Minimalnya kan 3 kali minum. Nah yang bahan 3 kali mentahnya itu merebus. 3 kali merebus, 3 kali minum. Makanya kalau misalkan hari Sabtu itu harus 3 paket. Harus 3 paket belinya itu. Iya. Kan 1 paket hanya 3 hari. Iya. Nah berarti misalkan bukan 3 hari itu yang pertama. 3 hari seperti itunya Selasa. Iya. Hari lahirnya kan 3. Hari Senin 4. Kalau nggak ada apa-apa itu sehabis itu ditambah. Iya. Ditambah itu lah yang 9 hari juga itu yang Sabtu. Iya. Misalkan nggak ada khasiatnya udah 9 hari itu boleh ditambah lagi, jangan kecil hati. Gitu ya. Nah, Ini kalau kepekaan ngasih yang maksimal gitulah, mudah-mudahan nyampe sebelum 5 hari. Jadi bukan hanya minimal 3 kali minum, bahkan 5 kali minum. Karena lebih dari 3 kali minum itu lebih baik gitu ya, khasiatnya lebih terasa gitu ya. Kan itu kalau misalkan 1 paket lebih 1 botol
itu masih belum terasa itu 2 paket belinya. Belinya 2 paket ya. Nanti Iya. Bapak Kaan siap melayani Ya, gitu ya. itu yang penting. Ini Pak Kaan balik lagi ke yang ke tadi nih. polisi, ya. Ini saya agak tertarik nih sama aparat kepolisian gitu ya. Ternyata Bapak kepolisian ya, dari aparat kepolisian gitu ya, mau memesan jamu herbal dari Bapak Kaan. Artinya apa? Ya saya dalam hati senang sekali gitu ya, Saya dari ada- aparat kepolisian mau gitu ya meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satunya Bapak Kaan dengan memesan jamu herbal tersebut. Sehingga saya khususnya gitu ya mengucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian yang mau meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, salah satunya Bapak Kaan, dan mengayomi masyarakat ya, inilah salah satunya gitu ya. Jadi makanya Bapak Kaan juga senang gitu ya. Kalau Bapak sendiri gimana? Kalau saya bukan senang, Apa, Pak? malah sport jantung. Oh, sport jantung. Ya, kan, Kenapa? Kalau ada usaha begini itu melainkan udah sampai Malaysia kan harus ada izin usaha. Oh Itu iya. saya takut sekali, takutnya saya ditangkap, belum ada izin usaha. Melainkan tadi ada yang datang gitu, siapa itu? Itu Ada ya, YouTuber. teman. YouTuber, YouTuber ah, juga ah, nanyakan itu gimana kalau datang ormas atau apa ini, sedangkan bapak belum punya izin. Udah saya bilang kalau sudah berjalan saya mau minta izin sama kepala desa, sama perusahaan. Iya. Kalau berjalan ini kan baru kecil-kecilan. Oh ini kecil-kecilan ibarat warung gitu ya. Nah warung itu kan tanpa izin ya gitu, yang warung kecil-kecilan. Kalau Iya. udah gede toko itu mungkin saya bikin berdasarkan aturan pemerintah. Iya. Saya ngikuti ada. Iya. Saya udah gede penghasilannya. Iya, betul. Kalau ini mah Misalkan, memang saya 1 minggu misalkan dapat 1 juta, itu per hari berapa? Memang iya. itu saya enggak itu. Terima kasih kepada teman-teman udah sampai 1 minggu 1 juta udah sampai. Kalau 1 hari sih kagak. Enggak ya. Tapi dalam jangka 1 minggu itu kan kadang habis dimakan sama kebutuhan sehari-hari saya. Kebutuhan sehari-hari gitu ya. Enggak cukup buat apa. Makanya kalau ada yang datang yang nanyain apalagi minta pajak sama saya, nah cukup. Oke teman-teman, sengaja saya matiin dulu ya videonya karena hujannya udah mulai turun kenceng banget dan berisik gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah hujannya udah reda dan kita mau lanjutin nih ngobrol-ngobrol sama Bapak Kaan. Tadi Bapak Kaan cerita gitu ya, ingin sekali gitu mengikuti aturan pemerintah. Cuman sayangnya Bapak Kaan sekarang usaha kecil-kecilan. Ini juga niatnya hanya membantu karena awalnya minum jamu ini berkhasiat buat Bapak Kaan. Siapa tahu itu ya, setelah di konten YouTube, di video sama Kang Hakim, Mr. Nazar, Kang WK, Nenden Sri Pujia, dan Kang Arul, ternyata banyak yang menanyakan jamu tersebut. Mudah-mudahan jamu tersebut cocok juga buat orang lain. Jadi akhirnya dijadikanlah usaha karena untuk mengumpulkan bahan-bahannya, untuk membuatnya itu perlu tenaga, perlu Dan jasa, biaya. perlu biaya juga, termasuk pengirimannya ke luar kota. Kalau yang deket silahkan datang aja ke sini, begitu ya, Bah? Ya, betul. Nah ini usahanya masih kecil, makanya belum punya surat izin usaha. Kalaupun nanti labanya besar, Abah ya. Insya Allah mau membantu juga saya. Mau mengikuti aturan pemerintah, saya ikuti gimana baiknya dah itu. Tuh. Kalau udah gede tidak itu. ada lebihnya dari buat makan dan buat tersukan anak dari istri saya. Iya tuh. Sekarang masih belum cukup. Apalagi jangankan itu buat orang, saya pun itu aja saya tempat tinggal segini adanya kok. Saya bukan main-main, bisa ditanyakan aja ke tempat asal saya atau di desa di sini. Memang punya apa saya? Di sini tempatnya tempat orang, ikut kalau saya. Nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Ini ngikut sama orang yang punya. Oh, ini tanahnya juga bukan punya Abah ya? Ini punya orang. Saya urus, dia suruh urus. Yang penting Bapak tanam apa buat makan sehari-hari Bapak, buat anak dan istri Bapak.
Yang penting ini tanah saya jangan sampai kayak kebun. Ini kan sawah. Terabaikan, pengennya diurus dan menghasilkan gitu ya. Watas-watasnya jangan sampai ada yang bergeser. Iya. Yang geser itu. Ya, titip hanya itu. Nah gitu, itu keluar dari apa ya, dari ucapan-ucapannya Bapak Kaan. Bapak Kaan sendiri bertekad kalaupun itu rezekinya banyak, menjadi perusahaan yang gede gitu ya, dan sudah cukup untuk diri sendiri, inginnya Bapak Kaan berbagi gitu ya, membantu pemerintah melalui pajak karena atau aturan pemerintah ya, prosedur-prosedurnya. Iya. Prosedur-prosedurnya ditempuh, kemudian pajak dibayar, karena kita semua tahu sendiri yang namanya pajak itu berarti itu sumbangsih kita buat membantu memakmurkan masyarakat melalui badan pengelolanya, yaitu pemerintahan gitu ya, Pak. Benar. Kalau sekarang jangankan saya membantu orang, kalau masalah harta saya sendiri ini segini adanya. Enggak saya tutupin yang sebenarnya saya ngomong. Saya nggak malu. Untuk apa saya misalkan punya apa, punya itu, tapi di YouTube ini saya bilang orang nggak punya, itu saya sebenarnya saya sejujurnya usaha ini saya daripada nipu nyolong, mendingan saya usaha yang penting halal, tidak merugikan orang. Kalau membutuhkan orang-orang yang dapat saya bikin, insya Allah, tapi itu melalui beli atau nyuruh cuma-cuma itu silakan. Kalau nggak malu mah, misalkan kita butuh ini, saya sekedar biasa dipakai sama saya. Kalau orang-orang mau memerlukan, misalkan cocok sama orang-orang, ya silakan. Cuman saya itu bekerja. Kalau bekerja itu harus punya upah. Kalau saya bekerja nggak punya upah, mana bisa saya itu nafkahin anak dan istri. Dari mana Bapak bisa makan juga gitu ya? Yang ada malah mengganggu aktivitas Bapak yang awalnya tadi petani dan sekarang agak terganggu. Tapi kalau sekarang lah masih bisa dipegang lah ya, gitu dua-duanya gitu ya. Cuman itu juga yang telepon-teleponan sampai lain waktunya kerja ditelepon, malah nggak bisa kerja. Udah 1 bulan saya nggak fokus bisa kerja di ladang. Kalau nggak diangkat, yang tanya saya nggak sopan, takutnya apa itu. Kalau diangkat saya terganggu. Ya gitu teman-teman nih. Nah, kalau dari bisa nelpon saya di waktu malam sehabis maghrib gitu, dan sebelum tidur gitu ya. Kalau udah tidur istirahat ya. Soalnya saya orang repot, orang susah kalau saya gitu. Tuh, ke saya aja teman-teman ada yang nelpon. Ya, saya juga agak kadang-kadang dibatasi karena ada keperluan yang genting dan penting. Dan Bapak Kaan juga gitu, punya aktivitas sebagai petani gitu ya. Dan petani itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi di video ini saya minta buat bapak-bapak yang memerlukan jasanya Bapak Kaan, silahkan menghubungi saya saja ya. Nanti nomornya akan saya cantumkan di deskripsi. Jangan ganggu Bapak Kaan, kasihan. Bapak Kaan hanya fokus untuk bertani dan melayani pemesan, membuat jamu dan mengumpulkan bahan-bahannya seperti itu. Maupun yang tidak punya uang. Nah, yang punya uang maupun tidak punya uang. Ini luar biasa ya Bapak Kaan. Ikhlas. Yang punya uang, yang tidak punya uang datang ke sini. Asal itu jujur, saya tidak punya duit, tapi saya mau jamuan, itu saya kasih. Kapan lagi ya bisa membantu orang lain di usia yang senja ini, ya entah mungkin umur mah nggak tahu bakalan saya mati gitu ya. Ya sekarang yang penting ibadah. Usia teh berapa tahun? 60 tahun. 60 tahun tuh. Kalau misalkan kita lihat patokannya Rasulullah usia 63 tahun, usia Abah itu tinggal 3 tahun lagi. Perlu dari sekarang banyak ibadah gitu ya, membantu orang lain. Ya mudah-mudahan kalau misalkan datang ke sini memesan jamu atau meminta bantuan dari Bapak Kaan bisa bantu. Kalaupun gratis ya tidak apa-apa, mudah-mudahan jadi pahala, jadi ganjaran, jadi ibadah buat Bapak Kaan gitu ya. Bapak Kaan ada yang ingin disampaikan lagi enggak? Udah cukup ya? Ya. Yang disampaikan saya, maaf sekali, itu yang punya penyakit jantung, tolong jangan
Jangan, kalau ada pun yang maksa itu silakan, jangan salahkan. Tapi kalau bisa itu periksa dokter dulu. Ini nggak apa-apa kalau minum ramuan ini, soalnya ini nggak pakai pengawet. Iya. Nggak pakai bahan bakar, ini khusus herbal dari pepohonan. Iya, gitu. Oke. Terima kasih ya Bapak Kaan informasinya. Sok. Oke teman-teman, jadi itu dia ya, kita tadi habis silaturahmi, tanya-tanya ke Bapak Kaan ya, ya. Iya, ke Bapak Kaan. Banyak banget cerita selama apa ya, jual jamu gitu ya. Ya membantu orang lain lah gitu ya. Cuman harus ada jasanya karena aktivitas Bapak Kaan terganggu, jadi harus ada gantinya gitu ya. Ya apa ya? Pembelian dari bapak-bapak semua, pembelian jamu ke Bapak Kaan juga membantu perekonomian Bapak Kaan. Jadi Bapak Kaan bisa lebih baik dalam menafkahi anak istri, buat makan minum juga seperti itu. Iya, alhamdulillah. Pokoknya makasih buat teman-teman semua yang udah order ya, yang udah order, karena ya tahu katanya dari channel YouTube saya, channel YouTube Mr. Najar, Kang Hakim ya, Mang WK mungkin ya. Iya. Nah jadi terima kasih buat teman-teman yang udah mempercayakan, dan insya Allah aman ya, dan ini juga bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya kita berdoa saja ya, semoga saja cocok buat bapak-bapak semuanya gitu dan bermanfaat. Karena yang dirasakan oleh Bapak Kaan sendiri selama berumah tangga, ramuan tersebut yang paling manjur gitu ya. Dan saya sendiri sempat membuktikan ternyata ada peningkatan gitu ya. Saya tidak menjanjikan itu bisa 2 jam, 3 jam, bahkan sehari semalam, tidak. Cuman ada peningkatan. Karena jamu ini mungkin bisa cocok tergantung dari kondisi tubuh peminum atau konsumennya. Iya, gitu. saya juga nyari-nyari informasi teman-teman, nggak cuman percaya gitu aja, tapi saya juga memang baca-baca artikel, terus bapak saya sendiri membuktikan gitu ya, dan alhamdulillah aman-aman aja dan banyak khasiatnya kalau berdasarkan artikel-artikel yang udah saya baca gitu teman-teman. Iya, tinggal dicek aja gitu ya, khasiat pinang muda, jambe muda, khasiat akar eri, khasiat akar pinang gitu ya. Khasiat saya bacanya khasiat apa tadi teh, buah pinang muda untuk hubungan suami istri. Nah itu banyak banget tuh muncul kayak gitu kata kuncinya itu. Sebetulnya banyak, selain meningkatkan gairah di ranjang, itu juga banyak lagi khasiat-khasiat lainnya selain itu. Iya gitu. Ya mungkin bedanya sekarang yang meraciknya ya adalah orang yang berpengalaman gitu. Kadang-kadang saya tahu oh ini jambe atau buah pinang ini ada khasiatnya, tapi nggak tahu nih harus saya apain gitu ya, apa dimakan langsung, dibakar atau di gimana, kurang tahu. Nah ini ada Bapak Kaan yang biasa meramunya gitu selama usia sampai sekarang 60 tahun, bahkan pernikahan sampai 87 kali gitu ya. Oke, jadi itu ya teman-teman, thank you so much for watching, see you again on our next video, and the last, bye bye. Oh ya, ini ada di channel YouTube Mr. Nazar juga teman-teman. Mantap.